pantai Serasan yang indah. Panjang pantai pasir putih. Teman-teman, video sebelumnya kita sudah sampai di Roba Haluan di sini di posisi lintang 04 derajat 36 menit 00 detik utara and north, bujur 113 48 menit 700 each. Sekarang kita akan melanjutkan pelayaran kita ke arah sini. Saya coba menggaris haluan dulu untuk mencari titiknya. Kira-kira di sini, kalau kita melewati ini, kira-kira aman atau tidak? Seperti biasa. Kita ukur jaraknya. Di sini saya ambil patokan 5 mil per 5 mil ya. Per 5 mil. Kita hitung sama-sama. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sisa jaraknya 30. Sisa jaraknya 31, 2, 4, 5. Berarti 31,5. Kita tulis 31,5 nautical mile. Haluan 072, haluan sebaliknya 252. Nah, di sini teman-teman, kita sudah dekat dengan tempat tujuan kita, adalah di sini. Di sini ada 2 alur. Di sini, satu alurnya di sini dan satu alurnya di sini. Kita akan masuk melewati alur ini. Posisi kita sudah di sini. Kita ambil dulu lintang dan bujurnya. Kita ambil dulu lintang. Di sini ada lintang terdekat. Kita bawa sejajar. Kita bawa sejajar ke sini. Tepatnya di garis ini. Jadi lintang kita 05 00 di sini. Kita perbesar. Di sini 05. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti menit yang ketiga, detik yang ke ini hitung 2 mil. Nah, 2 menit. 2, 4 setengah lah anggap. Berarti 5. Berarti 500 detik kita. Oke, saya tulis lintangnya 05. Detiknya, lintangnya 05, menitnya ke 1, 2, 3. 03, 500 detik. North. Bujur. Ada bujur terdekat. Bujur kita di sini 115,00, berarti sebelah kiri sini adalah 114. Di sini kita dapati garisnya di sini, teman-teman, 55. Berarti
54, menitnya derajatnya 114, detiknya ke 246, berarti 600. 114 derajat, menitnya ke 54, detiknya ke 246, berarti 600. It's di sini north. Kemudian teman-teman, kita posisi akan mendekat, sudah hampir masuk di kolom pelabuhan Brunei. Di sini peta penjelasnya adalah 14 18 44 tidak ada. Jadi kita akan masuk menggunakan Navionics. Jika teman-teman juga bisa menggunakan Fineship juga boleh. Di situ akan passing dengan kapal-kapal sekitar, akan namanya juga tercantum di situ seperti fungsi daripada ICE sendiri. Jadi Fineship seperti ICE, dia bisa menemukan nama, speed kapal di seputaran kita. Sekarang kita langsung saja menggaris haluannya. Di sini ada bekas garis haluan, kita ikuti saja. Nah, di sini teman-teman, posisi kita ambil. Di sini saya sudah langsung buat. Haluan kita adalah 087, haluan sebelahnya 267, jarak kita adalah 9,6. Nah, teman-teman, di sini posisi teman-teman, di sini adalah posisi terakhir kita sudah mendekati kolam bandar pelabuhan daripada Brunei. Di sini lintang kita posisi di sini adalah 05 derajat 04 menit 000 detik north. Bujur 115 derajat 04 menit 300 detik east. Di sini saya beri nama posisi ini atau posisi terakhir kita di sini adalah Tanjung Batu, T Batu. Kemudian teman-teman, informasi lagi, 1 jam kurang lebih sebelum memasuki kolom pelabuhan, kita sudah harus melaporkan keberadaan kita, nama kapal, call sign, draft, kemudian last port dari mana, tujuan kemana. Yang jelas kita tujuan ke Brunei atau tempat tujuan yang teman-teman tujukan. Kemudian di sini kita akan menerima konfirmasi informasi dari muara port control atau muara harbor port control untuk nama port controlnya di Brunei di channel 16. Kemudian kalau informasinya agak panjang berkomunikasi, kita akan dituntun untuk mengubah channel ke channel berapa untuk kita berkomunikasi lebih lanjut. Di situ banyak yang ditanyakan tentang seputaran konfirmasi ke agen. Kemudian kita wajib pandu atau pilot akan naik. Jadi teman-teman siapkan bendera hotel untuk keberadaan pandu atau pilot nanti. Di sini informasi yang kita akan terima lagi, entah langsung masuk atau berlabuh jangkar tunggu antri. Nah, itu tergantung dari informasi dengan keadaan yang ada. Kemudian teman-teman, di sini kalau teman-teman memiliki peta 1444, sini adalah peta penjelasnya, kemudian akan ada peta pelabuhan. Tetapi jika tidak ada, di sini saya gunakan Navionics untuk memasuki alur. Jadi saya sudah tidak menggunakan peta lagi. Dan cukup tepat jika di suatu pelabuhan itu pelabuhan resmi. Nah, di situ Navionics cukup dipercaya. Tetapi teman-teman, satu kelemahannya Navionics, jika teman-teman memasuki daerah-daerah bukan pelabuhan atau pelabuhan rakyat atau sungai-sungai, di situ Navionics kurang tepat. Jadi kalau di suatu tempat bukan pelabuhan ramai atau sungai, baiknya memasuki muara atau memasuki sungai, teman-teman mencari informasi untuk posisi alur masuknya, kemudian tandai di GPS dan memakai Navionics. Nah, seperti itulah teman-teman, jika teman-teman tidak memiliki peta penjelas dan peta pelabuhan. Satu lagi teman-teman, jangan lupa naikkan bendera
negara yang kita akan masuki. Posisinya di bendera tiang master sebelah kanan. Untuk bendera pilot boleh di sebelah kiri atau di sebelahnya. Tapi bendera yang kita masuki suatu negara harus dia di sebelah kanan. Teman-teman, di sini daftar atau list pasek plan atau rencana pelayaran kita saya sudah tulis rapi buat untuk mempermudah kita untuk temu program ke GPS. Di sini total jarak yang setelah kita jumlahkan, kita dapati atau saya dapati 725 nautical mile. Jadi waktu kita hitung dengan memakai Navionics, di situ kita dapati 750 untuk perkiraan jarak sementara. Jadi kalau kita kurangi dengan 725 berarti ada selisih 25 nautical mile lebihnya. Lebihnya ini karena kita sendiri posisi jarak kita ukur belum sampai ke jetty atau pelabuhan, tetapi masih di luar. Artinya belum masuk ke kolam pelabuhan atau bandar pelabuhan tempat tujuan. Jadi ini adalah space untuk kita. Jadi jarak inilah yang saya pakai untuk melaporkan perkiraan waktu tiba ke tempat tujuan. Di sini untuk menghitung lama perjalanan kita, di sini saya memberi judul menghitung ETA atau waktu tiba di pelabuhan tujuan ya teman-teman. Menghitung lama perjalanan atau lama pelayaran. Di sini rencana keberangkatan kita itu dia adalah hari Kamis tanggal 24 November 2022. Jam atau pukul 09.00 LT atau local time waktu setempat. Speed yang kita rencanakan adalah 2.7 knots. Jadi di sini teman-teman, speed ini biasanya ada kesepakatan dengan kantor atau sudah ditentukan sama kantor. Karena ini bars sama tugboat, jadi kira-kira kesepakatan speed untuk full cargo berapa dan nihil cargo berapa speed yang kita pakai. Sedangkan jarak tempuh total kita adalah 750 nautical mile. Jadi kita langsung saja hitung. Diketahui tiket distance atau jarak adalah 750 nautical mile. Speed yang direncanakan atau ditentukan adalah 2.7 knot. Kita gunakan rumus distance S speed sama dengan T time. Jadi distance kita adalah 750 mil, kita bagi dengan 2.7, berapa lama atau berapa jam yang kita dapati. 750 kita bagi dengan 2.7 dapat 277,77 sekian. Kita bulatkan jadi 278 jam, sorry. Untuk mendapatkan hari, kita tinggal bagikan dengan 24 jam. Kita dapati 278 dibagi 24 sama dengan 11,5833 sekian. Artinya 11 ini adalah 11 hari. Di sini 11 hari. Untuk mendapatkan jam, kita tinggal kurangkan 11. Kita kurangi dengan 11 dapat 0,58333 sekian, 0,58333 dan seterusnya. Saya tulis lagi di bawah sini 0,58333 sekian. Kita langsung kalikan lagi dengan 24 kali 24 sama dengan 13,9 jam. Kita bulatkan jadi 14 jam. Jadi waktu tempuh kita adalah 11 hari 14 jam. Untuk sementara laporan ini kita laporkan bahwa waktu yang kita butuhkan adalah 11 hari 14 jam. Untuk ETA-nya kita akan hitung lagi. Ini untuk keperluan ke kantor bahwa waktu yang kita butuhkan adalah sekian. Kita lanjut. Rencana keberangkatan kita
di sini adalah hari Kamis, ETD atau keberangkatan adalah Kamis tanggal 24 November 2022 pada pukul, di sini bukan tanda pagi, tetapi ini sebagai pemisah waktunya saja, 09.00 LT local time atau waktu setempat. Kemudian kita sudah dapati bahwa perjalanan kita membutuhkan waktu 11 hari. 11 hari kita letakkan di bawah 24. Sedangkan untuk jamnya kita letakkan di bawah 09, 14 jam. Kemudian kita tambahkan di sini 9 tambah 4 adalah 3. Ada lebihnya 1, kita tambahkan 1 berarti 2. Sedangkan di sini 5. Di sini 35 hari 23 jam. Di dalam bulan November hanya ada 30 hari. Jadi kita kurangi 30. Kita garis lagi. Kita bawakan ini ke bawah 23.00 LT. Di sini kita kurangkan menjadi 5. Berarti ETA kita adalah, karena kita tujuan ke Brunei, jadi kita tulis saja Brunei itu perbuatan tujuan. Itu hari Senin tanggal 05 bulan Desember, sini saya taruh des, tahun 2022, jam 23 hampir tengah malam, jam 23.00. Nah, di sini tambahan lagi teman-teman, di sini saya pisahkan dulu biar tidak kacau. Misalnya di sini kita berangkat jam 12. Saya kasih contoh saja. Misalnya jam kita berangkat tanggal yang sama, jam 12 siang. Kemudian karena waktu tempuh kita di sini 14 jam, saya tambahkan di sini 14 jam. Dan tetap masih 11 hari. Di sini saya letakkan 11.24 ya, tanggal berangkat, kemudian 11 hari. Kita garis, kita jumlahkan, ini 6, di sini 2, 26. Di sini tetap kita dapati 35. Di sini karena dalam waktu satu hari hanya 24, jadi kita kurangi 24. Kita garis lagi. Kita kurangkan. Di sini 26 kurang 24 adalah 02. 00 LT. Karena di sini satu hari 24, saya bikin arah panah begini. Kita tambahkan di sini satu hari. Jadi di sini menjadi 36 hari. Karena dalam bulan November itu hanya 30 hari. Jadi kita kurangi lagi. Menjadi 6. Berarti ETA kita Brunei adalah hari Selasa, tanggal 06 bulan Desember 2022 pada pukul 02 dini hari. Nah, kalau misalnya lebih dari 24 jam. Teman-teman, di sini ada laporan-laporan tertentu
yang kita selalu update ke kantor. Nah, di sini sebelum kita masuk ke laporan yang setiap hari pukul 8 dilaporkan posisi dan perubahan-perubahan kita pada pelabuhan tujuan. Salah satu laporan yang kita akan laporkan pertama, setelah cash off dari pelabuhan atau jetty, yang kita laporkan adalah tanggal cash off, jam cash off. Kemudian sebelumnya kita sudah melaporkan ke port control dari pelabuhan Tolak bahwa 1 jam ke depan kita laporkan Tengku Braho mengandung apa, call sign akan bergerak dari pelabuhan jetty mana atau dari tempat berlabuh dengan bertujuan ke pelabuhan tujuan kita sebut tujuan kita. Kemudian setelah lepas kita lapor ke kantor, cash off-nya 0900, kemudian kita laporkan keseluruhan jarak kita dengan perhitungan yang sudah kita buat. Kemudian kalau di dalam pelayaran, sini saya sudah buat sebagai contoh saja. Mungkin dari setiap perusahaan atau teman-teman punya versi yang lain. Di sini saya beri judul membuat laporan pelayaran setiap hari pukul 08.00 local time atau waktu setempat. Contoh, di sini karena Tengku Braho berarti ada barnya atau tongkang. Kalau motor vessel kargo berarti tanpa tongkang. Di sini saya beri contoh dengan kapal tugboat yang menggandeng tongkang, nama tugboat, nama bars atau tongkang, kemudian tanggal. Di sini tanggal hari esoknya pukul 08.00. Jadi kita sudah laporkan keluar itu di hari berangkat tanggal 24. Kemudian setelah berganti hari berikutnya 08.00, kita buat laporan seperti ini. Urutannya waktu 08.00, kemudian GPS position di mana pukul 8 kita tiba di Lintang dan Bujur, kita laporkan. Seterusnya di sini ada DTG. DTG adalah distance to go atau jarak yang kita tempuh. Di sini kolomnya kita kurangkan nanti dengan cash off 08 sampai laporan pada jam 8 pagi esoknya, itu kita dapat tidak cukup sampai 24 jam, hanya 23 jam. Jadi kita hitung dari jam 9 sampai jam 8 esok paginya. Setelah kita dapat keseluruhan daripada jarak yang kita sudah tempuh selama 23 jam, kita cari speed rata-ratanya, kita bagikan dengan 23 jam. Jadi jumlah dari jam 9 sampai jam 8 kita jumlahkan berapa dapat jaraknya, kita bagi 24 jam. Kita dapat speed rata-rata. Jadi setiap speed rata-rata yang kita buat, besoknya atau dan seterusnya kita buat demikian, kita kurangi terus. Jadi akan ada perubahan jam, bahkan sampai hari, cepat atau lambat, karena keadaan cuaca yang kita hadapi dalam pelayaran. Kemudian speednya kita sudah dapat. Di sini dari jarak total 750 kita kurangi dengan selama 23 jam. Sisanya kita tulis di sini. Kemudian esoknya 0800 lagi kita dapat berapa, kita kurangi dan seterusnya. Di sini ETA kita sudah tahu ke tujuan kita ke Brunei. Kita tiba di sana pada tanggal 5 Desember 2022. Waktunya jam 23.00. Di sini kita tiba 05 Desember 2022 jam 23.00. Kemudian COG, course overgoing. Jadi haluan sejati yang
saat kita laporkan pada saat jam 8 haluan sejati kita berapa. Kemudian current direction ini adalah arah arus ke mana kita tulis west, northwest, east dan lain-lain. Untuk cuaca weather di sini contohnya misalnya cloudy atau breezy atau dark, itu tergantung keadaan situasi cuaca dalam posisi pelayaran. Second descent berarti keadaan laut, moderate, slight sea atau calm sea. Kemudian wind direction, angin bertiup dari mana, kita cantumkan. Ini dilakukan selama dalam pelayaran sampai ke tempat tiba atau tempat tujuan. Ada lagi laporan yang namanya non-report, isinya hampir sama. Di sini tambahannya adalah laporan BBM juga masuk, air tawar juga masuk dan lain-lain. Ini biasanya di kapal kargo yang dibuat dan bertanggung jawab adalah second officer atau mualim 2. Oke teman-teman, kelanjutannya cukup sampai di sini. Nanti berikut kita akan masuk untuk mengisi waypoint-waypoint yang kita sudah dapat di GPS dan Navionics sekalian dengan tutorialnya. Terima kasih sudah menonton.